Shalom. Ayat bacaan kita pada malam ini sepatutnya saya membawa kita pada waktu pagi, tapi sudah terlupa. Ya, dalam Markus 11 ayat 20 hingga 26 berbunyi demikian. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekian, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat sejahtera. Salam semua, Grace Banting. Selamat hari Jumaat untuk kita semua. Sekarang saya mau membaca dalam ayat firman Tuhan pada hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus 13 dari ayat 11 hingga ke ayat 13. Begini bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 12. Berilah salam semua kepada yang lain dan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ayat 13 yang akhir. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu kalian. Terima kasih. Amin. Shalom dan selamat pagi. Ayat bacaan kita pada hari ini ialah Matius 6 ayat 5 hingga 15. Tajuk besar, hal berdoa. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahawa kerana banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kerana itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Terima kasih. Shalom kepada semua Jemaat Grace Banting dan selamat pagi. Hari ini kita akan membaca dalam kitab Injil 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 16. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Kita mula. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tetapi orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat bacaan kita pada hari ini adalah 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatangan kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu, karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ayat terakhir, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu,
ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Terima kasih. Shalom Jemaat Grace Banting. Ayat pembacaan kita pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 7 ayat 9 hingga 16. Ayat 9, kerana iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ayat 10, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ayat 11, maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ayat 12, tetapi ketika Yakub mendengar bahawa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Ayat 13, pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Ayat 14, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Ayat 15, lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Ayat 16, mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Bacaan ayat hari ini diambil dari Mazmur 77 ayat 1 hingga 21. Tajuk kecil, perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Asaf. Ayat 2, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Ayat 3, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Ayat 4, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka makin lemah lesulah semangatku selalu. Ayat 5, engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Ayat 6, aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Ayat 7, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Ayat 8, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Ayat 9, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Ayat 10, sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Ayat 11, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayat 13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ayat 14, ya Allah, jalan-Mu adalah kudus.
Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Ayat 16. Dengan lenganmu engkau telah menembus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ayat 17. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Ayat 18. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Ayat 19. Deru gunturmu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Ayat 20. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Ayat 21. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Terima kasih.